Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, selamat datang kembali di channel kami yang penuh dengan kisah-kisah menakjubkan dari masa lalu. Kali ini kita akan memasuki dunia kisah yang menarik tentang Unuk, putri Nabi Adam alaihissalam, dan perjalanannya yang luar biasa dalam ilmu dan pengalaman. Siapakah Aoj, anak dari Unuk, yang mengalami petualangan hebat selama banjir zaman Nabi Nuh alaihissalam? Tunggu hingga akhir video ini untuk mengungkapkan misteri di balik cerita yang sangat menarik ini. Sahabat Al-Faidah, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Kisah Unuk, putri Nabi Adam alaihissalam, telah menjadi bahan pembicaraan di berbagai video. Unuk diceritakan memiliki seorang anak yang lahir di luar pernikahan yang telah menimbulkan banyak perdebatan. Selain memiliki ukuran tubuh yang besar, sang putra juga memiliki umur yang sangat panjang, mencakup bahkan masa Nabi Musa alaihissalam. Beberapa pakar tafsir berpendapat bahwa cerita mengenai anak Unuk yang bernama Aoj adalah cerita yang tidak memiliki dasar yang kuat. Ibnu Katsir dalam karyanya yang berjudul Al-Bidayah wal Nihayah mengkritik cerita ini sebagai sesuatu yang tidak memiliki keabsahan. Cerita tentang Unuk sangat menarik dan terasa seperti dongeng legenda. Terdapat banyak hal yang aneh dalam cerita ini. Beberapa ulama tafsir bahkan telah mengkritisi cerita ini karena dianggap tidak selaras dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mari kita bahas kisah yang memicu kontroversi ini. Dalam cerita ini, pasangan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dikisahkan memiliki banyak putra dan putri. Konon, Siti Hawa mengalami 120 kali kehamilan dan setiap kali melahirkan anak kembar, baik laki-laki maupun perempuan. Ini berarti jumlah anak Nabi Adam alaihissalam mencapai 240 orang. Namun, terdapat variasi dalam berbagai riwayat mengenai jumlah putra dan putri Nabi Adam alaihissalam. Salah satu tokoh ulama yaitu Ibnu Tobari dalam karyanya Tarikhu At-Tobari, Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya dengan merujuk pada beberapa narator berbeda menyatakan bahwa jumlah anak Nabi Adam dan Siti Hawa tidak sebanyak itu. Menurutnya, Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kali kelahiran. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibnu Ishaq dengan sumber yang sama. Beberapa ulama telah menjelaskan bahwa setiap kali Nabi Adam alaihissalam memiliki kelahiran anak kembar, yaitu seorang putra dan seorang putri. Contohnya, anak pertama beliau bernama Qabil dan Iklimah, sementara anak terakhirnya diberi nama Abdul Mughith dan Ammatul Mughith. Namun, terdapat juga kisah unik dalam legenda yang berbeda. Diceritakan bahwa ada satu-satunya keturunan Nabi Adam alaihissalam yang lahir tanpa saudara kembar. Dia adalah Unuk. Yang menarik adalah Unuk memiliki ciri unik, yaitu memiliki dua kepala yang terletak di bahu kirinya dan kanannya. Tak hanya itu, Unuk juga memiliki ciri lainnya, yaitu memiliki total 20 jari tangan, di mana masing-masing telapak tangan memiliki 10 jari. Selain itu, ia memiliki kuku yang panjang dan melengkung. Sahabat Al-Faidah, dalam cerita ini diceritakan bahwa Hawa dengan penuh kasih sayangnya merawat Unuk hingga ia tumbuh menjadi seorang dewasa. Namun, terjadi peristiwa tragis di bumi di mana Qabil melakukan pembunuhan pertama dengan membunuh Habil. Akibat peristiwa ini, Qabil memilih untuk meninggalkan daerah gunung dan pindah ke lembah lain. Sebagai hasilnya, anak-anak Adam terbagi menjadi dua kelompok dengan cerita yang berbeda. Kelompok pertama yang beriman kepada Adam dan Hawa memilih untuk tinggal di puncak gunung, sedangkan Qabil beserta keturunannya memilih untuk menetap di lembah. Ketika Unuk mencapai usia dewasa, ia bergabung dengan Qabil. Ini terjadi setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia. Menurut beberapa sejarawan, sebelum wafat, Nabi Adam alaihissalam merasakan kehidupan bersama keluarganya, termasuk anak cucu dan seterusnya, hingga mencapai jumlah sekitar 40.000 orang. Namun, ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, seluruh keturunannya merasa sangat sedih dan berduka selama 7 hari 7 malam. Saat mereka berduka, setan datang dan mencoba menggoda mereka. Setan menggoda anak-anak Nabi Adam alaihissalam yang tinggal di lembah.
karena mereka cenderung lebih rentan terhadap godaan setan. Iblis menawarkan hiburan dalam bentuk musik sebagai cara untuk menghibur mereka. Dari situlah asal mula musik dimulai dalam bentuk seruling. Suara dari seruling ini terdengar sampai ke tempat yang sangat jauh, bahkan mencapai puncak gunung. Para orang yang sedang merasakan kesedihan tiba-tiba merasa heran oleh suara yang tidak biasa itu. Melalui nadanya yang merdu, musik seruling ini kadang-kadang menyentuh perasaan mereka dengan mendalam. Orang-orang yang berada di atas gunung terkejut, meski mereka tetap mampu menjaga ketenangan. Hanya Unuk binti Adam yang bereaksi berbeda. Dipenuhi dengan emosi, dia meninggalkan puncak gunung dan turun ke lembah untuk bergabung dengan Qabil dan saudara-saudaranya yang lain. Di lembah, mereka menikmati musik dan tarian yang dimainkan. Di suatu lembah, Unuk berinteraksi dengan banyak pria dan terjebak dalam perilaku seks bebas. Banyak pria yang terlibat dengannya dalam hubungan intim. Setiap kali bertemu dengan pria, dia terlibat dalam hubungan tersebut. Kemudian, dia tanpa menyadari hamil tanpa mengetahui identitas ayah dari anak yang akan lahir. Walaupun penampilan Unuk tidaklah menarik, bahkan bisa dikatakan buruk rupa, dia memiliki pengetahuan tentang ilmu sihir yang mampu memikat hati pria. Ia dapat mempengaruhi dan mendominasi pria sesuai keinginannya. Akhirnya, Unuk melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Waj, atau juga dikenal sebagai Aoz atau Uwaj, Aoz bin Unuk. Ayah dari anak ini tidak diketahui dan yang pasti nasab anak tersebut hanya dari pihak ibunya. Siti Hawa, ibu Unuk, merasa sedih dan khawatir atas perilaku buruk anaknya. Oleh karena itu, dia mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan seekor singa yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada ukuran gajah. Singa tersebut menyerang Unuk dengan ganas, menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Inilah kali pertama seseorang meninggal akibat serangan binatang. Setelah Unuk meninggal dunia setahun setelah melahirkan Aoz, Aoz tumbuh menjadi sosok yang memiliki tubuh sangat besar. Tinggi tubuhnya mencapai 600 siku, ukuran zaman dulu, yang setara dengan 1,5 siku ukuran orang pada zaman sekarang. Lebar tubuhnya pun sebanding dengan tingginya. Bahkan ada suatu riwayat yang mencatat bahwa ketika angin topan datang, tinggi angin topan tersebut tidak melebihi lutut Aoz. Ketika berada di puncak gunung, dia sering mengulurkan tangannya ke laut untuk menangkap ikan, lalu mengeringkannya di bawah sinar matahari. Jika dia merasa kesal terhadap penduduk kampung, dia membilas mereka dengan air kencingnya, sehingga mereka terendam dalam air tersebut. Menurut cerita turun-temurun, Aoz memiliki pengaruh kuat atas suatu penduduk kampung. Dikatakan juga bahwa Aoz bin Unuk hidup selama 4.500 tahun dan masih ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk pergi ke Kufah dan membawa pohon saj. Namun, Nabi Nuh merasa bingung mengenai cara mengangkutnya. Oleh karena itu, Allah memberikan wahyu kepadanya bahwa Aoz bin Unuk memiliki kemampuan untuk membantu mengangkut pohon tersebut. Setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Aoz mampu membawa kayu tersebut dari Kufah ke Tanah Hirah, sebuah perkampungan dekat Baghdad, Nabi Nuh mendekati Aoz dan meminta bantuannya dalam memindahkan kayu tersebut. Aoz menjawab, "Aku hanya akan membantu jika engkau memberiku makanan yang cukup." Pada saat itu, secara kebetulan Nabi Nuh membawa 3 lembar roti dari kacang. Ia memberikan 1 lembar roti kepada Aoz dan berkata, "Silahkan makan roti ini." Setelah melihat roti tersebut, Aoz tersenyum dan berkata, "Bahkan jika roti ini sebesar gunung, itu pun tidak akan cukup untuk membuatku kenyang. Apalagi ini hanya selembar roti." Mendengar perkataan Aoz, Nabi Nuh mengambil sepotong roti, memberikan sebagian kepadanya, lalu berkata, "Mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim.
kemudian makanlah potongan roti ini. Aoj pun melakukannya, dan setelah memakannya, dia diberikan selembar roti kedua. Namun, saat dia baru saja memakan setengah dari lembaran roti itu, dia merasa sudah kenyang dan tidak bisa makan lebih lanjut. Setelah menghabiskan roti tersebut, Aoj dengan satu kali perjalanan berhasil membawa semua kayu dari Kufah ke Hira. Ketika Nabi Nuh selesai membangun bahtera dan banjir mulai mendekat, Aoj meminta Nabi Nuh untuk diberi tempat di dalam bahtera tersebut. Namun, Nabi Nuh menolak permohonannya. Saat banjir melanda seluruh dunia, ketinggian air tidak pernah mencapai lutut Aoj bin Unuk. Oleh karena itu, Aoj berhasil bertahan hidup hingga masa Nabi Musa alaihissalam. Aoj merasa benci terhadap Musa dan berencana untuk membunuhnya. Ia mendekati pasukan yang setia kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menghitung jumlah mereka. Setelah ia melihat bahwa mereka hanya berjumlah sekitar 1 parsah, ia pergi ke sebuah gunung dan mencoba mencabut gunung itu dari tanah. Aoj berhasil mengangkat gunung tersebut di atas kepalanya, dan kemudian ia menuju pasukan yang setia kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan gunung itu pada mereka. Pada saat yang sama, Allah mengirim seekor burung hudhud yang memiliki paruh yang terbuat dari besi. Burung hudhud tersebut mendarat di atas batu tersebut dan mulai mematuknya hingga membentuk lubang di dalamnya. Kemudian, burung tersebut turun ke bahu Aoj dan masuk ke dalam mantelnya, sehingga Aoj tidak dapat bergerak. Ketika Nabi Musa alaihissalam menyaksikan kejadian itu, dia mendekat dan mengayunkan tongkatnya pada Aoj. Tongkat tersebut memiliki panjang 10 siku sambil melompat ke udara setinggi 10 siku, dan dengan tiba-tiba Aoj jatuh ke tanah. Nabi Musa memiliki tinggi sekitar 10 siku, sehingga pukulannya pada betis Aoj tak sampai. Namun pukulan itu membuat Aoj tersungkur dan akhirnya meninggal, terbujur kaku di tanah kosong layaknya gunung yang besar. Sahabat Al-Faidah, diceritakan bahwa di negeri Tartares terdapat sebuah sungai yang disebut Atoi. Di atasnya terbentang jembatan lengkung yang sangat besar. Konon, jembatan ini konstruksinya dianggap berasal dari tulang Aoj bin Unuk, menjadikannya salah satu keajaiban dunia. Sahabat Al-Faidah, Syekh Hamid Ahmad At-Thohir Al-Basuni dalam bukunya berjudul Sahih Qasasil Quran dan diterjemahkan menjadi Kisah-Kisah dalam Al-Quran oleh Muhyiddin Masrida dan Muhammad Khalid Al-Soreh menyebutkan Aoj bin Unuk termasuk kisah dusta. Aoj bin Unuk, sebagaimana disebut dalam riwayat, adalah orang kafir yang suka membangkang, sombong, dan jahat. Setelah itu, pada banjir di era Nabi Nuh, Allah tidak membinasakannya sekalipun dia dikenal membangkang, kafir, sombong, jahat, dan anak pezina. Itu aneh. Secara akal, Syekh Hamid Ahmad At-Thohir mengatakan, bagaimana mungkin Allah membinasakan anak Nabi Nuh alaihissalam karena kekufurannya, dan ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang beriman, sedangkan Allah tidak membinasakan Aoj bin Unuk. Padahal dia lebih zalim dan melampaui batas dari apa yang mereka sebutkan. Sahabat Al-Faidah, Ibnu Katsir kemudian menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Sedangkan dalil nakli dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Quran Asy-Syu'ara ayat 66. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surat Nuh ayat 26. Riwayat-riwayat ini juga bertentangan dengan hadis sahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam, panjangnya 60 hasta, kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang. Ini merupakan hadis sahih dari Nabi SAW yang tidak pernah berbicara karena mengikuti hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 4.
Sahabat Al-Faidah, kenyataannya tinggi manusia terus berkurang mulai dari ciptaan Nabi Adam alaihissalam hingga sekarang. Ini berarti bahwa tidak ada keturunan Nabi Adam alaihissalam yang lebih tinggi darinya. Saya kira riwayat tentang Awj bin Unuk ini tidak lain berasal dari orang kafir yang notabene merupakan musuh para nabi. Wallahu a'lam, kata Syekh Hamid Ahmad At-Thohir. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kedustaan dari riwayat ini. Dia berkata, tidak terlalu mengherankan bahwa mereka berani berdusta kepada Allah. Namun yang lebih mengherankan apabila ada orang yang berani memasukkan hadis ini ke dalam kitab-kitab para ulama dan kitab-kitab tafsir yang diakui serta tidak menjelaskan kerancuannya. Menurut ahli kitab, Awj bin Unuk bukan berasal dari keturunan Nuh, melainkan keturunan Adam. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa semua orang yang masih hidup di muka bumi termasuk keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Seandainya Awj itu memang benar ada, niscaya dia tidak hidup lagi setelah Nabi Nuh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, tidak diragukan lagi bahwa hadis ini dan semacamnya dibuat oleh orang kafir dari ahli kitab yang mengejek para rasul dan pengikutnya. Sahabat Al-Faidah, demikianlah kisah Unuk putri Nabi Adam alaihissalam dari perjalanan mulai zaman Nabi Nuh hingga hubungannya dengan Nabi Musa. Semua ini begitu memikat dan penuh misteri. Ternyata cerita ini memiliki berbagai versi yang membuatnya semakin menarik untuk dijelajahi. Sahabat Al-Faidah, jangan lupa jika kalian suka konten ini, tekan tombol like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya di channel kami. Juga jangan ragu untuk memberikan komentar kalian tentang apa yang kalian pikirkan mengenai cerita ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.